Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Nomor induk mahasiswa 8568374402. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar utama untuk tiang penyangga yang memperkuat seluruh sistem pendidikan agar berjalan stabil, terarah, dan berkelanjutan. Pilar pendidikan bukan hanya aturan formal, tetapi juga nilai, prinsip, dan tujuan yang menjadi fondasi terbentuknya manusia. Secara analitis, pilar pendidikan berfungsi untuk memberikan arah pendidikan agar tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter, menjaga keberlangsungan sistem pendidikan di tengah perubahan sosial dan teknologi, menjadi pedoman bagi guru, peserta didik, dan pemerintah dalam menjalankan proses pendidikan. Contoh aktualnya terlihat pada penerapan kurikulum Merdeka di Indonesia yang menekankan karakter kreativitas dan kompetensi abad ke-21. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak cukup hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan etika digital. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip pendidikan. Yang pertama, in ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Guru atau pemimpin pendidikan harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, disiplin, dan moral. Peserta didik belajar bukan hanya dari teori, tetapi juga dari keteladanan. Contohnya, guru yang mengajarkan disiplin harus hadir tepat waktu dan menunjukkan etika komunikasi yang baik. Poin kedua, ing madya mangan karso. Artinya, di tengah membangun semangat, guru tidak hanya memerintah, tetapi ikut terlibat bersama peserta didik untuk membangun motivasi, kreativitas, dan kerjasama. Contohnya dalam diskusi kelompok daring, guru berperan sebagai fasilitator yang aktif mendampingi mahasiswa. Yang poin ketiga, tut uri handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberi kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang mandiri, namun tetap memberikan dukungan dan arahan. Contoh, guru memberi kesempatan siswa membuat proyek digital sendiri lalu membimbing ketika mengalami kesulitan. Prinsip ini menjadi semboyan resmi pendidikan Indonesia karena menekankan pendidikan yang humanis dan memerdekakan peserta didik. Relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Relevansi di era digital, prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan karena pendidikan modern membutuhkan keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan. Dalam pembelajaran daring, guru tetap harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Ingarsa sung tulodo, misalnya mengajarkan etika komunikasi digital dan penggunaan sumber belajar yang benar. Dalam literasi digital, guru membantu siswa memilah informasi yang benar dan hoax. Ing madya mangun kerso. Hal ini penting karena peserta didik mudah terpapar informasi negatif di media sosial. Dalam pembentukan karakter, prinsip tut uri handayani relevan untuk mendorong kreativitas dan kemandirian siswa melalui proyek digital, video, pembelajaran, atau presentasi daring. Tantangan penerapan, yang pertama menurunnya interaksi langsung, pembelajaran daring sering mengurangi kedekatan emosional guru dan siswa, sehingga proses keteladanan kurang maksimal. Poin kedua, rendahnya literasi digital. Tidak semua guru dan siswa mampu menggunakan teknologi secara efektif dan aman. Poin ketiga, krisis karakter. Pengaruh media sosial dapat menyebabkan menurunnya sopan santun, disiplin, dan tanggung jawab peserta didik. Poin yang keempat, peran guru berubah. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, melainkan fasilitator pembelajaran. Sebagian guru masih kesulitan beradaptasi dengan perubahan ini. Contoh aktualnya, selama pembelajaran daring, pasca pandemi, banyak sekali siswa mengalami penurunan motivasi belajar dan kecanduan gawai. Oleh karena itu, guru perlu menggabungkan teknologi dengan pendekatan humanis sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Poin ke-4 terakhir, refleksi, pilar pendidikan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional. Pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara
dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti rendahnya karakter peserta didik, kesengajaan pendidikan digital, dan menurunnya etika sosial. Melalui prinsip keteladanan, guru dapat membangun budaya positif di sekolah. Melalui semangat kolaboratif, pendidikan dapat menjadi lebih aktif dan kreatif. Sedangkan melalui dorongan kemandirian, peserta didik dapat menjadi pembelajaran sepanjang hayat yang siap menghadapi tantangan global. Di era digital, pendidikan Indonesia tidak cukup hanya mengejar kecerdasan akademik, tetapi juga harus membentuk manusia yang berkarakter, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai fondasi pendidikan nasional modern. Referensi pendidikan karya Ki Hajar Dewantara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Modul Universitas Terbuka tentang Filsafat dan Dasar Pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.